pemilu presiden dan juga para DPR-nya. Nah, apa sih tanggapan Mas Faik buat dari para calon-calon presiden? Kalau tanggapan saya ya semoga aja nanti pemimpin kita di tahun 2024 ya. Ya, Di tahun 2024 itu kita punya pemimpin yang soleh, yang tegas, yang adil. Udah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama di podcast TPDDI, di podcast mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau adalah Mas Faik Ubaidillah. Silahkan Mas Faik bisa perkenalkan diri, asalnya dari mana, kok bisa nyampe di sini gitu. Silahkan Mas Faik. Oke. Yang pertama, nama saya Muhammad Faik Ubaidillah. Sekarang saya sedang menjalani kuliah di semester 5. Saya berasal dari Teluk Gong, Jakarta Utara. Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Lalu? Nah, kalau aslinya dari mana nih? Kalau boleh tahu. Aslinya saya di Jakarta. Aslinya Jakarta. Iya, aslinya ada keturunan dari suku mana? Kalau orang tua saya, bapak ibu saya ya dari Jawa Timur, dari Lamongan. Kebetulan mereka dari sana, terus mereka merantau ke sini. Bapak pekerjaannya dagang. Ya alhamdulillah saya bisa sampai kuliah karena berkat orang tua, berkat kerja keras orang tua saya. Oke Mas Faik, nah pada kesempatan kali ini mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ya, Mas Faik. boleh. Ya, boleh kan ya? Boleh banget. Oke. Jadi gini Mas Faik, ini kan di podcast mahasiswa STPDDI. Iya. Nah, kenapa sih kok memilih STPDDI dan kenapa bisa nyampe ke sini itu ceritanya bagaimana gitu? Ceritanya itu saya itu lulusan tahun 2020. Saya lulusan tahun muda ya, 2020. baru kemarin ya? Oh iya, baru kemarin sore malah. Iya, kemarin. Baru kemarin sore, langsung kuliah gitu kan. Encer tuh otak. Jadi lulusan tahun 2020 yang awal niatnya itu sebenarnya nggak kuliah. Awal lulus itu udah kepengen banget buat kerja gitu. Kepengen banget buat kerja, tapi ya gimana lulusan COVID-19? Iya. Mau cari kerja kemana susah ya kan? Betul sekali. Terus juga lagi masa-masanya social distancing sama PPKM juga gitu. Jadi ya saya melanjutkan perkuliahan. Saya duduk di bangku kuliah yang awalnya saya itu opsi pertama kuliah itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sempat kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, berarti sebelumnya udah pernah kuliah? Udah pernah, tapi Nah, terus ceritanya gimana kok bisa nyampe kenal PTDI itu, STPDDI? Itu awalnya saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Fakultas Teknik. Masya Saya Allah. ngambil di Teknik Informatika waktu itu. Cuma nauzubillah waktu itu keluarga saya terkena musibah. Iya. Apa tuh Mas Baik kalau boleh tahu? Yang pertama adik saya diambil sama yang Maha Kuasa, meninggal. Lalu selang 2 bulan rumah saya kebakaran. Maka dari situ ya namanya dunia perkuliahan itu kan pasti butuh yang namanya uang, bener nggak? Iya, betul. Ya di mana-mana nuntut ilmu itu kan butuh uang. Untuk beli buku segala macem. Di posisi itu kebetulan lagi COVID juga, saya ditinggal pergi sama adik saya, terus rumah saya kebakaran, saya nggak punya apa-apa,
barang saya semuanya habis, rumah saya habis, tinggal sisa baju yang nempel di badan saya. Saya cuma punya itu. Akhirnya saya nggak bisa melanjutkan perkuliahan pada masa itu. Saya nggak bisa lanjut kuliah. Saya memutuskan untuk keluar dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Setelah kejadian kebakaran itu, saya memutuskan untuk kerja dulu sebenarnya. Saya sempat kerja di restoran ngedaging waktu itu di Pantai Indah Kapuk. Saya sempat kerja di ya, berarti ya di PIK di Pantai Indah Kapuk. Saya sempat kerja itu cuma jalan 3 bulan. Saya kerja di situ 3 bulan, lalu saya ngerasa kurang gitu, karena bentrok juga waktunya sama perkuliahan saya dan itu saya sudah masuk di PTDI. Awal saya masuk PTDI itu saya direkomendasikan sama guru bahasa Arab saya di Pluit Raya, di SMK Pluit Raya. Masya Allah. Berarti lulusan dari sana? Iya, lulusan dari SMK Pluit Raya. Boleh disebut Mas Faik sekolahnya apa? Biar barangkali nanti dari sana, lulusan sana ada yang masuk ke sini lagi gitu, bisa kita rekrut ya. Itu gitu. SMK Pluit Raya itu nama asli SMK-nya itu SMK Al Mukhlisin Pluit Raya. Itu ada di Pluit, daerah Pluit. Dan saya direkomendasikan oleh beliau suruh masuk ke PTDI aja, karena kebetulan waktu itu di PTDI ini mengadakan beasiswa COVID-19 gitu. Kan, dan menurut saya dengan beasiswa itu ya jangkauan pembayaran mungkin lebih ringan. Dan akhirnya saya bisa sampai saat ini. Lalu setelah kita lanjut ke ini deh. Lanjut lagi. Setelah apa namanya? Setelah masuk ke sini ya. Setelah masuk ke sini. Baik, saya mau nanya lagi nih Mas Faik. Setelah masuk ke STPDDI ini, Mas Faik itu kesehariannya ngapain biasanya? Ataukah kerja, atau kuliah sambil kerja, atau hanya kuliah saja, atau kuliah juga sambil ngebantu orang tua, atau gimana biasanya? Biasanya itu ya saya awalnya karena tadinya kerja terus disuruh kuliah, ya akhirnya ya oke lah, kita kuliah dulu gitu. Setelah berjalannya kuliah kok saya merasa makin ekonomi semakin sulit di tahun-tahun sekarang saat ini, ya kan. Betul. Kita sebagai anak masa nggak kepengen semua anak pasti punya keinginan buat ngebantu orang tua lah. Iya. Kan? Punya income yang lain gitu. Iya, kan? Tapi ngomong-ngomong di sini itu ada. Oh iya Allah, Mbak Atul, mana nih airnya dari tadi ngobrol panjang lebar ya. Haus banget nih. Airnya, Insya Allah. Nih Mas Faik, diminum dulu. Iya, terima kasih. Maaf nih, ini kayaknya belum ada lebarnya nih. Siapa ini yang ngasih? Oh iya, ini ada asisten dari podcast mahasiswa PTDI, namanya Mbak Atul. Nanti boleh lah kenalan. Diminum dulu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya. Diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, airnya ngambil dari mana Mbak Atul? Wah, beda ini mah. Oh beda, oke. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi sudah menceritakan tentang kehidupannya Mas Faik, latar belakangnya gimana seperti itu, apa sih harapan Mas Faik buat kedepannya nanti setelah lulus di STPDDI ini? Harapannya setelah lulus, ya yang pastinya sarjana. Ya, terus itu semua mahasiswa juga mau lah. Kan? Maksudnya kan mesti ada yang lain gitu kan. Mungkin dari ingin membuka usaha apa atau apa gitu. Untuk apa kira-kira? Membuka usaha ya pasti kemungkinan nanti ada. Cuma untuk saat ini mungkin saya ngikuti alurnya aja sih Mas. Kita mau kemana? Untuk cita-cita juga pasti dikejar. Cuma ya namanya manusia itu kan kita butuh proses. Betul. Jadi nggak semuanya langsung satset gitu kan? Satset Mas. Nah, nggak langsung satset gitu.
Oke. Apalagi kira-kira nih? Mau bahas apa? Ya sebenarnya saya nggak nyangka aja bisa masuk ke PTDI, terus bisa lanjut kuliah sampai detik ini, sampai kemarin ada pemilihan senat saya bisa, kok bisa gitu seorang saya kepilih senat gitu. Masya Allah. Ternyata Iya, buat teman-teman, mohon maaf nih sebelumnya. Jadi ternyata Mas Faik ini adalah ketua senat yang baru ya, ketua senat yang baru pada periode 2023-2024 ya. Jadi ini beliau kemarin habis habis pemilihan ketua senat. Dan buat teman-teman dari mahasiswa STPDDI, barangkali ada calon-calon senat yang baru, mungkin nanti bisa kita pilih atau kita sharing-sharing di sini ya buat teman-teman yang lain. Oke, Mas Faik, setelah tadi udah banyak cerita, banyak tentang kehidupannya Mas Faik dan juga kuliahnya, apa sih harapannya buat Mas Faik kan sekarang udah jadi ketua senat nih. Harapan buat mahasiswa yang lain biar kampus TPDD ini bisa menjadi lebih baik, lebih maju, lebih unggul dari kampus yang lain itu apa kira-kira? Harapannya? Yang pasti mahasiswa itu harus lebih aktif aja sih. Ya mungkin kita semua tahu lah mahasiswa punya kesibukan masing-masing. Cuma sesibuk-sibuknya kita ya, kita juga mungkin punya kepikiran gimana sih caranya biar kesibukan kita sama perkuliahan kita tuh bisa balance gitu loh, bisa balance. Ya walaupun saya sendiri mungkin belum sesempurna itu membalancekan waktu itu gitu, biar waktu itu balance. Jadi intinya ya tetap aktif di perkuliahan, terus aktif di semua organisasi-organisasi yang ada di perkuliahan. Ikut semua acara-acara kampus atau acara-acara mahasiswa yang lainnya. Terus ya intinya itu sih yang bikin kampus kita tuh menjadi lebih aktif lagi di kedepannya nanti. Harapannya ya mungkin mahasiswanya biar bisa lebih aktif lagi aja sih. Gitu aja sih Mas. Oke. Nah tadi kan ngomong-ngomong mengenai senat nih ya kan. Iya. Nah, biasanya tuh di agenda senat ada agenda tahunan atau agenda jangka panjang, jangka pendek gitu kan. Iya. Nah, Mas Faik sebagai ketua senat, kira-kira akan ada acara apa nih buat di bulan-bulan ini atau di akhir bulan atau di awal di tahun 2024 ke depan? Bisa disampaikan biar teman-teman mahasiswa yang lain juga bisa mengikuti. Iya nih. Buat info aja. Untuk bulan ini kayaknya acara-acara senat di pending dulu karena semua panitia senat sibuk mikirin acara di tahun depan. Acara tahun depan itu nantinya ada LKM, lembaga kemahasiswaan, lembaga apa? LKM, lembaga latihan kepemimpinan mahasiswa. Iya itu kan. Oke. Jadi nggak fokus. Jadi nggak fokus. Oke. Minum dulu Mas Faik. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman dari mahasiswa baru dari semester 1 nyampe semester 5 ya. Bagi para mahasiswa yang belum pernah mengikuti kegiatan LKM, karena itu termasuk kegiatan wajib, maka diwajibkan untuk mengikutinya. Karena nanti pada suatu saat pas sidang skripsi akan ditanyakan apakah mahasiswa tersebut sudah mengikuti LKM atau belum. Oke, teman-teman silakan nanti ikuti aja aturannya gimana, caranya gimana, bisa hubungi langsung kontak personnya sama Mas Faik ya. Baik nih Mas Faik, ada satu lagi nih pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan sudah mendekati tahun-tahun politik nih. Di tahun depan kita akan mengadakan pemilu presiden dan juga para DPR-nya. Nah, apa sih tanggapan Mas Faik buat dari para calon-calon presiden? Kalau tanggapan saya ya semoga aja nanti pemimpin kita di tahun 2024 ya. Ya, di tahun 2024 itu kita
punya pemimpin yang soleh, yang tegas, yang adil. Udah itu. Oke, baik teman-teman. Mungkin cukup sekian obrolan kita berdua bersama dengan Mas Faik. Saya selaku pembawa acara dan juga host mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ucapan kita berdua ada banyak-banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.